beribadah anak GKJW Biung. Bersama saya, Kak Yesa. Saya Kak Teta. Saya Kak Rio. Adik-adik, rasanya sudah lama sekali ya kita tidak beribadah di gereja. Pasti semuanya rindu dengan teman-teman. Rindu suasana saat ibadah. Pokoknya rindu gereja deh. Iya nih Kak Yesa, sudah lama sekali loh adik-adik ibadah di rumah. Sudah berapa bulan ya Kak Yesa? 1, 2, 3, 4, kira-kira 8 bulan loh Kak Yesa. Wow, lama ya Kak Teta. Walaupun kita beribadah secara online, kita harus tetap semangat ya adik-adik. Adik-adik, hari ini semuanya sukacita? Sukacita. Gak dengar tapi Kak Yesa, Iya. sukacita? Wah, luar biasa adik-adik. Agar makin sukacita, ayo semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat sedihku. Yesus angkat sedihku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Silahkan duduk kembali adik-adik. Nah, adik-adik mau memuji Tuhan lagi nggak? Oke, semuanya semangat ya Kak Teta. Tetapi sekarang sebelum kita memuji Tuhan kembali, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu kembali hadir di hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang dengan membawa dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Tuhan, layakkan kami semua adik-adik di rumah untuk boleh kembali beribadah bersama-sama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kiranya Tuhan mengurapi ibadah yang akan kami laksanakan dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang sangat jauh dari sempurna. Hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Wah adik-adik, sesuai kalender gerejawi, bulan ini merupakan bulan budaya. Nah, kita kan anak GKJW, kita harus bangga dengan budaya kita ya adik-adik. Salah satunya apa Kak Yesa yang kita pakai ini? Apa adik-adik? Bener Kak Yesa, batik. Lalu salah satu dengan cara terus melestarikan lagu berbahasa Jawa. Kak Teta, gimana kalau kita ajak adik di rumah buat bernyanyi lagu bahasa Jawa? Lagu apa Kak Yesa? Lagu itu loh Kak Teta, ini loh. Bocah-bocah cilik Gusti tresno, bocah-bocah gede Gusti tresno. Adik-adik tahu nggak sih? Kak Teta tahu nggak? Tahu Kak Yesa. Adik-adik yang belum tahu lagunya, kita belajar bersama-sama ya. Ayo semuanya bangkit berdiri lagi. Kita bernyanyi lagu Bocah-bocah cilik Gusti tresno. Bocah-bocah cilik Gusti tresno, bocah-bocah gede Gusti tresno, pemuda-pemudi Gusti tresno, ibu bapak mbak buyut Gusti tresno. Anak-anak kecil Tuhan cinta,
Adik-adik silahkan duduk kembali. Wah, sukacita sekali ya Kak Teta. Kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Selanjutnya kita akan ngapain lagi sih Kak Teta? Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan Kak Yesa. Tapi kita bernyanyi satu lagi adik-adik dengan judul Roh Kudus yang Manis. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Kak Karolin. Silahkan Kak Karolin. Terima kasih kakak-kakak. Sama-sama. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Puji Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Sudah siap semua? Nah, kalau sudah siap, katakan, saya siap. Nah, adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Oke. Nah, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima sampai hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua. Tuhan, saat ini kami merendahkan hati kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Dan layakkan kami Tuhan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami semua bisa mendengarkan dengan baik dan bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, bacaan untuk renungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 25. Mari kita buka bersama Alkitab yang sudah disiapkan adik-adik. Kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 25. 1, 2, 3. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas.
lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat, yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah Aku bernyanyi dan aku dikuatkan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ada 2 orang hamba Tuhan yang pergi ke daerah-daerah. Seperti tadi kita baca di perikop ini, siapa nama mereka? Ya, mereka adalah Paulus dan Silas. Dan sampailah mereka di satu kota, di satu daerah yang bernama Filipi. Nah, tujuan mereka pergi ke Filipi adalah memberitakan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus, supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan keselamatan. Tetapi adik-adik, orang-orang di Filipi tidak suka dan merasa bahwa kedatangan Paulus dan Silas dianggap mengacau kota mereka. Maka mereka membawa Paulus dan Silas pergi ke pembesar-pembesar kota. Lalu, apa yang terjadi? Setelah dibawa ke depan pembesar-pembesar kota, mereka mengoyakkan pakaian Paulus dan Silas, serta mendera mereka. Adik-adik tahu tidak mendera itu artinya apa? Ya, mendera itu sama artinya dengan memukuli. Jadi, setelah Paulus dan Silas didera atau dipukul berkali-kali, mereka lalu dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Mereka dimasukkan ke penjara yang paling tengah, dan kaki mereka dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Adik-adik, dipasung itu artinya kaki mereka dimasukkan pada 2 kayu yang berlubang, yang disatukan lalu dikunci. Seperti terlihat pada gambar ya. Nah, kira-kira adik-adik, apa ya yang dirasakan Paulus dan Silas ketika kakinya dipasung? Adik-adik, bagaimana kalau kita coba untuk memperagakan kalau kaki kita dipasung itu seperti apa? Tetapi kali ini kita akan memperagakannya bukan menggunakan kayu ya, tetapi hanya menggunakan tangan dan kaki. Oleh karena itu, Kak Caroline akan dibantu oleh Kak Yesa dan Kak Teta untuk memperagakan bagaimana gambaran orang yang dipasung. Kak Yesa, Kak Teta. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, bisa dibantu oleh papa, mama, kakak, atau siapapun yang saat ini mendampingi adik-adik. Yuk, kita mulai ya. Kak Yesa dan Kak Teta bisa ke bawah. Adik-adik bisa langsung menirukan ya. Nah, lalu Kak Teta akan memegang erat kaki Kak Yesa. Kurang ke depan, Kak. Nah, dilihat ya adik-adik caranya. Sudah?
Sudah semua? Sudah dipegang kakinya erat-erat? Oke, sekarang Kak Teta dan Kak Yesa akan memperagakan bagaimana ketika kaki ini dipegang dengan erat, Kak Yesa berusaha untuk berdiri. Ayo dicoba Kak Yesa. Bisa berdiri tidak Kak? Tidak bisa, Kak. Tidak bisa. Kalau adik-adik di rumah bagaimana? Bisa berdiri tidak ketika kakinya dipegang erat? Susah ya Kak? Iya, susah banget. Oh, adik-adik bisa dilihat kan? Ketika dipegang dengan erat, Kak Yesa bergerak saja susah, apalagi berdiri. Nah, sudah dicoba ya di rumah? Oke. Cukup sudah peragaan kali ini. Ya, terima kasih untuk Kak Yesa dan Kak Teta. Nah adik-adik, itu tadi gambaran kalau kaki dipasung. Bagaimana adik-adik ketika adik-adik mempraktekannya di rumah? Sakit atau tidak? Enak tidak? Pastinya sungguh tidak enak dan sakit. Tapi itulah yang dialami oleh Paulus dan Silas. Lalu, apa yang dilakukan Paulus dan Silas di dalam penjara dengan kaki yang dibelenggu atau dipasung? Apakah mereka menangis? Tidak. Apakah mereka marah? Tidak juga. Lalu apa yang mereka lakukan? Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Dan mereka menyanyi puji-pujian bagi Tuhan. Mereka memuji Tuhan terus dan memuji Tuhan sampai semua orang yang ada di dalam penjara mendengarkan mereka. Dan ketika mereka sedang memuji Tuhan, tiba-tiba, wah, ada gempa adik-adik. Tergoncanglah penjara dan menyebabkan dinding-dinding penjara itu runtuh. Semua pintu penjara terbuka lebar. Dan terlepaslah semua belenggu mereka yang ada di dalamnya. Tidak terkecuali belenggu yang dialami oleh Paulus dan Silas. Wah, sungguh luar biasa kekuatan dari memuji Tuhan ya. Lalu, bagaimana dengan adik-adik semua? Kalau suatu hari adik-adik tidak diajak jalan-jalan atau pergi oleh orang tua, kira-kira sedih atau tidak ya? Terus, kalau mainannya rusak, kalian sedih atau tidak? Menangis atau tidak? Terus, kalau seandainya sedih, apa yang kalian lakukan? Bersungut-sungut, ngomel, marah, atau membuang semua mainan, membuang barang-barangnya, atau menangis? Atau apakah ada di antara kalian kalau lagi sedih terus memuji Tuhan? Ada? Wah, hebat kalau ada. Ya adik-adik, kalau suatu hari adik-adik tidak diajak pergi oleh orang tua, mungkin karena tempatnya tidak cocok buat anak-anak. Atau kalau mainannya rusak, itu tandanya adik-adik harus lebih berhati-hati dan harus bisa merawat mainan-mainannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam segala hal, di dalam setiap peristiwa, baik itu senang, bahagia, sedih, kecewa, sebaiknya adik-adik dan kita semua bisa selalu memuji Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di penjara. Loh Kak, mengapa harus begitu? Mengapa kita harus selalu memuji Tuhan? Ya, karena itu adalah wujud ucapan syukur kita. Bagaimana cara kita mengucap syukur kepada Tuhan? Berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu sangat baik, selalu mengasihi kita, selalu menolong kita, selalu menyertai kita,
kapan saja dan di mana saja. Benar atau tidak adik-adik? Lalu mungkin ada yang bertanya, Kak, saya harus menyanyi pujian apa kalau saya sedih? Apa saja? Pujian apa saja yang adik-adik tahu? Apa yang adik-adik suka? Contohnya mungkin Happy Ya Ya Ya, Kambing Embek-embek, Anak Monyet, Hari Ini Kurasa Bahagia, Yesus Sayang Padaku, dan masih banyak lagi. Yang paling penting adalah adik-adik menyanyi dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Nah, sekarang Kak Caroline akan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk menyanyi lagu kesukaan adik-adik semua. Caranya, yang pertama, pilih salah satu lagu kesukaan kalian. Lalu kalian menyanyikannya. Setelah itu, minta tolong kepada orang tua, kakak, atau siapapun untuk merekam atau membuat video saat adik-adik menyanyi. Dan kirim videonya ke nomor WA berikut ini yang ada di layar. Jangan lupa nanti diberi keterangan nama, kelompok, dan judul lagunya. Contoh, Caroline dari kelompok Jajar Tunggal, lagunya Aku Bahagia. Adik-adik, kiriman video ini akan ditunggu paling lambat tanggal 4 November 2020. Bagi 3 orang yang menyanyi atau memuji Tuhan dengan baik, ada bingkisan yang menarik ya. Nah, adik-adik, yuk belajar berani memuji Tuhan dan semangat terus menyanyi buat Tuhan. Karena Tuhan cinta anak-anak dan suka sekali dengan anak-anak yang selalu ceria, selalu gembira, dan bersuka cita. Bukan anak-anak yang suka marah, bukan anak-anak yang suka bersungut-sungut. Jadi, jangan lupa selalu memuji Tuhan ya. Kalian bisa? Bisa? Ya, kalian memang hebat. Anak-anak Tuhan yang hebat. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong adik-adik semua untuk tidak selalu cepat marah, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik dan mengasihi adik-adik semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan lagi ke kakak-kakak. Terima kasih Kak Caroline. Sama-sama. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa ya. Ternyata memuji Tuhan itu tidak hanya pada saat senang saja Kak Teta. Tetapi saat kita sedih, bahkan dalam keadaan yang buruk sekalipun, kita tetap harus memuji nama Tuhan loh. Seperti siapa tadi? Iya benar, seperti Paulus dan Silas. Adik-adik, Kak Teta mau ajak adik-adik untuk merespon firman Tuhan dengan bernyanyi lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Bisa semua kan adik-adik? Bisa dong. Nah, melalui lagu ini mengingatkan kita bahwa dengan memuji Tuhan akan memberikan kekuatan dan kegembiraan yang bisa menyehatkan tubuh. Tidak percaya? Yuk kita bernyanyi dari Kidung Ria nomor 73, Hati yang Gembira, dinyanyikan 2 kali. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira
senang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sudah disiapkan persembahannya? Wah, bagus. Persembahan yang adik-adik kumpulkan nanti bisa dititipkan ke mama atau papa untuk dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja ya adik-adik. Mari kita kumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 385, Burung Pipit yang Kecil, dinyanyikan bait ke-1, 2, dan ke-3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik, setelah memberikan persembahan, tiba saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang begitu luar biasa buat kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, layakanlah kami Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa, biarlah kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan oleh Kak Karolin, biarlah Tuhan Yesus firman yang disampaikan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga mau bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau selalu melingkupi bangsa dan negara ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Untuk pandemi corona ini Tuhan, biarlah Engkau usir di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin Engkau menjagai kami, menopang kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul. Kiranya Tuhan Yesus berkati untuk tangan-tangan yang memberi, untuk yang mengelola persembahan. Kiranya Engkau berkati juga. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu melingkupi juga Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri kembali. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Karolin, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 389, Besarlah Kasih Bapakku. Bait pertama dan keempat ya adik-adik. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menerima berkat dari Tuhan.
Dan setelah itu kita akan pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kebaikan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus tercurah atas adik-adik sekalian dan juga kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Ingat ya, selalu patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap semangat ya adik-adik. Semoga kita bisa segera beribadah di gereja. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.